Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heriansyah. Nomor induk mahasiswa saya 6419032 dari kelas 644B27 di kampus BSI BSD. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, langsung bisa email ke saya di muhammadheriansyah6@gmail.com. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, permintaan. Permintaan ialah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan ini ialah permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, kemudian permintaan efektif. Permintaan ini ialah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan ialah ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Hukum permintaan menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Berikut ialah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Selanjutnya, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun, pada barang inferior, misalnya nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang atau jasa. Selanjutnya, intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya, permintaan payung saat hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Selanjutnya, selera. Peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Dan yang terakhir, barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Misalnya atau contoh, ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh, maka akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan ialah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bisa dilihat dari gambar A. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Sementara itu, bisa dilihat dari gambar B, perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Sekarang kita masuk ke penawaran. Penawaran ialah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Berkebalikan dengan hukum permintaan, hukum penawaran adalah peningkatan harga barang atau jasa
akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga barang itu sendiri, beberapa faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua, teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Yang terakhir, harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Masuk ke kurva penawaran. Kurva penawaran ialah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bisa dilihat dari gambar A, perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Sementara itu, bisa dilihat dari gambar B, perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan. Perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini, atau dari A ke B. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ialah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama, ada dengan contoh menggunakan angka. Kedua, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Yang terakhir, menentukannya secara matematik. Sekarang yang terakhir, masuk ke kurva keseimbangan pasar. Dilihat dari kurva tersebut ada beberapa keterangan. Yang pertama, QD adalah kuantitas permintaan, QS kuantitas penawaran, QE kuantitas keseimbangan, PD atau PD harga yang diminta, PS harga yang ditawarkan, PE harga keseimbangan, dan yang terakhir E titik keseimbangan. Pada kondisi keseimbangan kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta PD atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan di PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, atau bisa dibilang titik E atau titik keseimbangan. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.